Halo teman-teman mahasiswa UT, akhirnya teman-teman tiba saatnya teman-teman akan menghadapi ujian akhir semester atau UAS UT pada semester 2023 ganjil. Nah, UAS untuk semester ini teman-teman akan dimulai mulai bulan Desember ini ya, sesuai dengan jadwal-jadwal yang telah ditentukan oleh UT. Nah, yang perlu teman-teman ketahui dengan sangat baik adalah bagaimana bentuk atau modus UAS UT 2023 ganjil ini. Nah, pada video kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan kepada teman-teman modus UAS UT pada semester ini itu apa saja dan bagaimana penjelasannya. Nah, bagi kalian yang belum subscribe channel saya ini, silahkan segera subscribe ya, agar kalian tidak ketinggalan setiap informasi terbaru. Dan teman-teman silahkan mendukung saya dengan cara klik terima kasih atau super thanks di bawah video, dan semoga bisa membantu perkembangan channel saya ini. Nah, demikian teman-teman, berikut ini adalah bentuk atau modus UAS UT 2023 ganjil. Langsung saja teman-teman, pada semester 2023 ganjil atau 2023-2024 ganjil, sesuai dengan KTPU yang telah dicetak oleh beberapa mahasiswa atau telah dicetak di print oleh mahasiswa UT. Nah, ketika saya lihat, faktanya ada 3 modus UAS UT semester ini ya. Dan itu harus teman-teman pahami dengan sangat baik. Jadi teman-teman, ada 3 bentuk UAS untuk ujian akhir semester ini, yaitu yang pertama adalah ujian tatap muka atau UTM, yang kedua adalah ujian online atau UO, dan yang ketiga adalah take home exam atau THE. Jadi tiap-tiap mahasiswa wajib mengikuti UAS sesuai dengan apa yang ada di dalam KTPU kalian masing-masing. Jadi tiap mahasiswa itu bisa saja ujian yang ditempuh, bentuk ujian yang ditempuh itu bisa saja sama, bisa saja berbeda, tergantung dari mata kuliah yang ditempuh pada semester ini. Nah, di situ teman-teman dapat melihat sesuai dengan KTPU yang sudah kalian peroleh. Nah, teman-teman, apakah mahasiswa itu boleh meminta modus atau bentuk UAS UT sesuai dengan keinginannya? Maka jawabannya adalah tidak bisa, karena semua sudah ditentukan oleh UT. Jadi misalnya ada teman-teman itu yang ada terjadwal ujian tatap muka, dia kepengen online, tidak bisa. Jadi prinsipnya adalah apakah teman-teman nanti akan menempuh ujian tatap muka atau ujian online atau take home exam atau THE, atau percampuran dari ketiganya atau 2 diantaranya, itu teman-teman mengikuti UAS sesuai dengan yang ada di KTPU kalian masing-masing. Nah, berikut ini akan coba saya jelaskan tentang modus UAS UT tersebut. Yang pertama teman-teman adalah untuk ujian tatap muka atau UTM. Nah, untuk ujian tatap muka ini teman-teman, jadi mahasiswa itu datang ke lokasi ujian sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh UT dan sesuai dengan keterangan yang ada di KTPU. Nah, untuk ujian tatap muka pada semester ini teman-teman, itu jadwalnya sudah pasti ya, yaitu hari Sabtu dan Minggu atau tanggal 16 dan 17 Desember 2023. Jadi untuk 16 itu Sabtu dan 17 itu hari Minggu. Nah, untuk lokasi ujian tatap muka bagi teman-teman tiap mahasiswa UT itu tentu sesuai dengan tempat ujian yang telah teman-teman pilih ketika teman-teman melakukan registrasi mata kuliah. Nah, kemudian teman-teman, untuk tempat ujian di mana tepatnya, misalnya di SMA mana atau di SMP mana atau di
lokasi mana, itu teman-teman harus memperhatikan informasi terbaru pembagian tempat yang telah ditetapkan oleh UPBJJ UT kalian masing-masing. Nah, sebagai contoh teman-teman, misalnya UT daerah Semarang itu kan tempat ujiannya kan banyak, ada Pati, Kudus dan sebagainya. Nah, misalnya untuk Kabupaten Pati itu ada salah satunya adalah bertempat di SMA Negeri 1 Pati. Nah, dengan demikian ketika teman-teman memperoleh KTPU dan di sana teman-teman itu ujian tatap mukanya di Kabupaten Pati, maka sesuaikan dengan pembagian ruang dan kursi dari KTPU yang ada. Nah, teman-teman, untuk melaksanakan ujian tatap muka ini ya teman-teman, kalian yang harus diperhatikan adalah jangan pernah terlambat ke tempat ujian. Jadi saya sarankan agar teman-teman itu datang ke lokasi ujian paling lambat itu setengah jam sebelum jam kalian itu dimulai. Alangkah baiknya malah lebih dari setengah jam. Dengan demikian ketika teman-teman itu baru tahu lokasi itu pertama kali, teman-teman bisa dengan santai mencari ruang yang tepat sesuai dengan pembagian ruang kalian sesuai yang ada di KTPU. Itu jangan sampai terlambat. Jangan sampai teman-teman juga terlambat lebih dari ketentuan yang ada, karena tentu ada sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, di dalam ujian tatap muka tersebut teman-teman, sistemnya adalah teman-teman mengerjakan di lembar jawaban komputer yang sudah disediakan. Jadi teman-teman nanti tentu teman-teman wajib membawa KTPU, kemudian KTM, bisa saja KTP, kemudian alat tulis. Tentu saja yang jangan lupa adalah pensil 2B ataupun peralatan-peralatan lain yang bagi teman-teman itu sangat penting untuk mendukung ujian tatap muka tersebut. Jadi saya sarankan teman-teman mengetahui lokasi atau tempat ujian tersebut sebelum hari H ya. Jadi teman-teman supaya nantinya tidak bingung. Kemudian ketika teman-teman berangkat ke lokasi itu diperkirakan perjalanannya berapa menit dan sebagainya. Jadi supaya nantinya teman-teman tidak mengalami kendala yang berarti. Kalaupun teman-teman itu mengalami kendala ya, sebaiknya teman-teman segera saja menghubungi panitia atau pengawas ujian yang ada di lokasi. Saya yakin akan dilayani dengan baik. Asalkan teman-teman tidak salah tempat, tentu akan berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala. Jadi itu adalah terkait dengan ujian tatap muka atau ujian UTM. Ya, jadi prinsipnya apakah ujian tatap muka itu teman-teman bisa mengajukan pindah tanggal ujian? Jawabannya adalah tidak bisa. Jadi kalau ujian tatap muka itu teman-teman ya harus mengikuti tanggal 16 dan 17 Desember tersebut sesuai dengan mata kuliah yang ada di KTPU. Jadi tidak bisa mengajukan permohonan ganti tanggal ujian. Kalau mungkin permohonan tempat ujian, misalnya teman-teman mau numpang ujian, kemungkinan bisa dilayani dengan cara menghubungi UPBJJ setempat atau UPBJJ UT daerah di mana teman-teman mendaftar. Bentuk atau modus ujian yang kedua adalah take home exam atau disingkat THE. Nah, di mana teman-teman itu melaksanakan ujian sesuai mata kuliah yang tertera di KTPU, itu teman-teman tidak perlu datang ke lokasi tertentu ya, tidak perlu datang ke lokasi tertentu, atau bahasa gampangnya itu bisa diartikan ujian di rumah atau di mana saja sepanjang teman-teman bisa mengakses internet dengan sangat baik. Jadi take home exam atau THE itu mahasiswa ujian tidak datang ke lokasi tertentu, kalian ujian bisa di mana saja. Yang penting ada akses internet yang lancar dan teman-teman dapat mengunduh soal
di laman THE kalian masing-masing, juga mengunggah jawaban di laman THE kalian masing-masing. Nah, ini teman-teman untuk jadwal pengerjaan di KTPU itu harus teman-teman perhatikan dengan baik ya. Dengan baik terkait dengan harinya, tanggalnya, kemudian jam mulainya, jam berakhirnya, dan sandinya untuk masuk ke laman THE itu ada sendiri. Nah, untuk melakukan ujian yang modus THE ini teman-teman, itu alamatnya di web tersendiri, yaitu di the.ut.ac.id. Nah, perlu teman-teman ketahui dengan sangat baik ya, ketika teman-teman belum waktunya untuk melaksanakan UAS yang modus THE ini, maka teman-teman tentu tidak akan bisa login ke laman THE tersebut. Jadi kalau misalnya hari ini teman-teman tiba-tiba login, ya tidak mungkin bisa. Ya, nanti akan bisa login sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh UT terkait dengan UAS THE. Nah, teman-teman, untuk lembar jawab yang diperlukan itu sudah ada di laman THE, teman-teman bisa mengunduhnya. Soalnya juga mengunduh dari laman THE tersebut. Jadi itu harus teman-teman pahami. Yang perlu teman-teman pahami juga adalah bahwa apakah untuk modus UAS Tegum Exam atau THE ini bisa mengajukan pindah tanggal ujian? Jawabannya adalah tidak bisa. Karena apalagi ini untuk ujian Tegum Exam atau THE ini pengerjaannya bahkan di mana saja, kapan saja, tetapi tetap sesuai dengan pengaturan waktu dan jadwal yang telah ditentukan oleh UT. Begitu teman-teman. Jadi ini sebetulnya THE itu sangat fleksibel sekali. Tetapi ingat ya, yang perlu saya tandaskan adalah waktu pengerjaan dan unggah jawaban untuk UAS THE itu 6 jam sejak unduh soal. Jadi ketika teman-teman klik unduh soal itu sudah dimulai hitung mundur 6 jam. Jadi sebaiknya ketika kalian klik unduh soal, maka segera dikerjakan, diselesaikan dengan baik, dan segera diunggah sebelum batas waktu yang ditentukan. Nah teman-teman, untuk modus yang ketiga adalah ujian online atau UO. Ya, yang perlu saya tandaskan juga adalah yang dimaksud ujian online atau UO ini teman-teman, itu tidak seperti ujian online yang dulu pernah dilaksanakan oleh UT, di mana itu adalah ujian online untuk menempuh mata kuliah ulang atau mata kuliah registrasi seperti yang dulu ada. Ujian online yang sekarang ini merupakan salah satu bentuk atau modus dari UAS semester ini. Jadi ada beberapa mata kuliah yang telah ditentukan oleh UT yang memang harus ditempuh dengan ujian online atau UO. Nah, untuk ujian online ini teman-teman memang wajib datang ke lokasi ya, yang telah ditetapkan oleh UT, ke lokasi tertentu, di mana di sana UT itu sudah bekerja sama. Dan di sana sudah disiapkan banyak perangkat komputer yang siap dipakai untuk teman-teman itu menyelesaikan ujian online. Jadi teman-teman itu tidak perlu bawa laptop ya atau PC, bahkan tidak perlu. Cukup datang ke sana, teman-teman membawa KTM, membawa KTPU, membawa alat tulis yang perlu. Teman-teman lihat saja hari dan tanggalnya, kemudian pukulnya jam berapa, sesinya jam berapa, sandinya apa, kemudian lokasi, ruang, dan kursi. Nah, nanti di sana pasti akan dipandu oleh pengawas yang ada. Jadi teman-teman, untuk pengerjaan UAS THE ini mengerjakannya di perangkat komputer yang telah disediakan oleh UT itu sendiri, tidak di lembar jawaban. Jadi teman-teman tinggal klik nanti akan selesai sesuai dengan kalian dalam pengerjaan soal-soal di ujian tersebut. Jadi ini sangat penting teman-teman. Jadi yang telah saya sampaikan tadi adalah beberapa hal yang sangat penting terkait dengan bentuk atau modus UAS UT pada semester ini, yaitu 2023 ganjil.
Saya ulangi lagi secara singkat bahwa yang pertama adalah ujian tatap muka. UTM itu teman-teman datang ke lokasi, pengerjaannya soalnya berupa kertas dan jawabannya juga di lembar jawaban ujian yang disediakan. Teman-teman tidak bisa ganti tanggal ujian. Kemudian untuk Tegomejen atau TAE, teman-teman tidak perlu datang ke lokasi tertentu. Teman-teman ujian di mana saja asalkan ada akses internet, dan teman-teman mengunduh dan mengunggah soal di laman tae.ut.ac.id. Yang terakhir adalah teman-teman bentuknya ujian online atau UO. Teman-teman harus datang ke lokasi, mengerjakan soal di perangkat komputer yang sudah disediakan. Dan untuk ujian online atau UO ini teman-teman, ini juga termasuk dalam ujian mata kuliah tugas akhir program. Jadi untuk mata kuliah tugas akhir program itu pasti ditempuh dengan ujian online. Dimana soalnya kalau khusus untuk TAP ini soalnya diambil dari laman suwo.ut.ac.id, tetapi jawabannya tetap di lembar jawaban yang telah disediakan. Jadi bagaimana teman-teman, jika kalian belum paham terkait dengan bentuk UAS semester ini, teman-teman bisa coret-coret di kolom komentar seperti biasanya ya, dan saya akan berusaha membantu teman-teman untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan info yang valid. Nah, silakan teman-teman dibagikan video saya ini ke teman-teman yang lain agar bermanfaat ke teman-teman yang lain juga. Nah, nanti akan saya buat video yang lain juga teman-teman terkait dengan memahami KTPU UT semester ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.